Pecinta film horor biasa saja senang mengunjungi tempat-tempat yang dikenal angker. Indonesia sendiri memiliki banyak lokasi angker dengan berbagai cerita mistisnya. Tak heran jika kisah di beberapa lokasi tersebut diangkat ke layar lebar, seperti 10 tempat angker di Indonesia yang pernah dijadikan lokasi syuting film berikut ini. Dan berikut 10 lokasi angker yang dijadikan syuting film di Indonesia. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut adalah sebuah taman pemakaman umum atau TPU di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jeruk Purut mempunyai luas 9,12 hektar. Letaknya di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Seperti Taman Makam Pahlawan Kalipada, TPU Karet Bifak, dan TPU Menteng Pulo. TPU Tanah Kusir TPU Jeruk Purut adalah salah satu pemakaman yang dirawat dengan baik di Jakarta. TPU-nya diperluas dengan tanah wakaf pada pertengahan dekade 2000-an yang membuat beberapa keluarga terusir. Pada tahun 2007, rata-rata jumlah kegiatan pemakaman mencapai 300 per bulan. Sampai tahun 2007, Jeruk Purut adalah salah satu TPU di Jakarta yang dapat diperluas lagi. TPU Jeruk Purut di Jakarta Selatan terkenal dengan kisah hantu pastor berkepala buntung. Kisah tersebut pernah diangkat ke film berjudul Hantu Jeruk Purut. Pembakaran Plaza Center Klender adalah sebuah peristiwa pembakaran mal yang secara sengaja dan terorganisasi yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1998, hari kedua kerusuhan Mei 1998 yang menimpa Jakarta dan beberapa kota-kota lainnya di Indonesia. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa dalam kerusuhan tersebut, mencapai 288 hingga 488 jiwa yang terbakar hidup-hidup. Banyaknya korban jiwa diakibatkan karena terjebak saat mal dikunci dari luar oleh pasukan pria berambut cepak dan berbadan tegap. Bersamaan api mulai menyala dari tumpukan baju di lantai dasar pintu masuk mal. Nah, mal Klender di Jakarta Timur pernah dibakar saat kerusuhan Mei 1998 sehingga banyak mayat yang tak dikubur secara layak dan bergentayangan. Kisah tersebut diangkat ke dalam film berjudul Mal Klender Full Movie. Rumah Kentang di Bandung terkenal dengan kisah anak kecil yang jatuh ke kuali berisi rebusan kentang. Si anak pun tewas dan diangkat dalam film berjudul Rumah Kentang. Rumah Kentang The Beginning adalah film horor Indonesia yang mengangkat legenda urban terkait dengan pendekatan sinematik modern. Disutradarai oleh Rizal Mantovani, film ini menceritakan kisah Sophie dan keluarganya yang kembali ke rumah masa kecilnya yang telah lama ditinggalkan, di mana mereka menghadapi berbagai kejadian menyeramkan. Film ini merupakan instalasi kedua dari seri Rumah Kentang yang dirilis pada tahun 2012 dan berusaha menghidupkan kembali mitos Rumah Kentang di Bandung. Berikutnya Rumah Gurita di Bandung merupakan gereja setan dan tempat para pemuja aliran sesat. Kisah dalam rumah yang dibangun pada 1980-an ini diangkat ke dalam film berjudul Rumah Gurita. Rumah Gurita adalah sebuah bangunan unik yang terletak di Bandung, Indonesia. Dikenal karena patung gurita raksasa yang terletak di atapnya. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1980-an dan dimiliki oleh Frans Halimawan. Meskipun banyak mitos yang beredar mengenai rumah gurita, seperti dianggap sebagai tempat ibadah sekte sesat atau tempat pemujaan iblis, fakta sebenarnya adalah bahwa rumah ini adalah rumah pribadi yang masih digunakan hingga saat ini. Patung gurita itu di atap tidak memiliki hubungan langsung dengan aktivitas mistis, melainkan hanya bagian dari desain arsitektur pemilik rumah. Sesuai judul filmnya, Rumah Pengabdi Setan di Bandung memiliki ruangan bersumur yang kental dengan nuansa mistis. Tak jarang terlihat penampakan dan suara aneh dari dalam rumah. Berikutnya Stasiun Kaliwedi di Cirebon, Jawa Barat. Tak memiliki sistem peringatan kedatangan kereta, alhasil banyak menelan korban jiwa.
dan lokasi ini pernah dianggap dalam film Ratu Ilmu Hitam. Ya, Stasiun Kaliwedi adalah stasiun kereta api non-aktif yang terletak di Kaliwedi, Lor, Kabupaten Cirebon. Stasiun ini ditutup pada tanggal 6 Januari 2002 silam setelah penyelesaian jalur ganda Cikampek Cirebon dan merupakan peninggalan dari Staatspoorwegen Belanda. Saat ini stasiun ini tidak lagi beroperasi dalam kondisinya semakin memburuk dengan atap yang sudah hancur dan hanya menyisakan bangunan yang tidak terawat. Penampakan rumah asli keluarga tak kasat mata di Yogyakarta telah menjadi viral di media sosial. Video yang diunggah oleh akun @masesigit menunjukkan rumah tersebut dekat dengan flyover Jombang, Jalan Magelang. Rumah ini terlihat sudah lama ditinggalkan penghuninya dengan banyak rumput yang tumbuh di halaman dan pintu gerbang yang dikunci gembok dari luar. Dalam video, penampakan rumah ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah tempat di mana sejumlah makhluk gaib dan sosok-sosok mistis terlibat dalam berbagai kejadian aneh. Sesuai judul filmnya ya, rumah keluarga tak kasat mata di Yogyakarta identik dengan suasana angker. Ada penampakan hingga aroma aneh yang tercium dari dalam rumah. Di Semarang ada Lawang Sewu. Lawang Sewu di Semarang terkenal dengan kisah-kisah angker sehingga diangkat menjadi film. Konon sering tercium aroma busuk dari ruang bawah tanah dan penampakan di koridor. Apakah kamu berani datang ke tempat ini? Desa Lemah Bangdewo di Banyuwangi menjadi lokasi syuting Perempuan Tanah Jahanam. Desa ini identik dengan pepohonan dan akar yang menjalar ke dinding rumah tua. Ya, lihat saja bangunannya, menyeramkan bukan? Terakhir, Pulau Satonda yang terletak di Desa Nangamiro, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat adalah pulau yang menampilkan keindahan alam dan sejarah yang kaya. Pulau ini dikenal dengan danau air asin yang terletak di tengah pulau yang dipercaya terbentuk akibat letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Pulau Satonda juga memiliki luas sekitar 2.600 hektar yang terdiri dari 453,70 hektar daratan dan 2.146.030 hektar perairan. Pulau ini menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti karena hubungannya dengan letusan Gunung Tambora yang fenomenal. Pulau Satonda juga memiliki danau yang terdapat di tengah-tengah pulau dengan luas sekitar 335 ha dan kedalaman 86 meter. Legenda Danau Satonda menceritakan danau di tengah pulau tersebut adalah air mata penyesalan Raja Tambora. Nah, Pulau Satonda di Nusa Tenggara Barat menjadi lokasi syuting film Jai Langkung. Pulau tak berpenghuni ini memiliki kisah pohon yang bisa mengabulkan permintaan kita. Jadilah pertanyaan, kapan nih mini blogger jelas banget ya guys ya. Setiap hari mini blogger ini nggak jelas. Seperti yang satu ini guys. Tidak usah lagi tentang kapan nih mini blogger jelas, kok nggak jelas terus.